teman-teman semua. Hari ini kita akan live lagi bareng sama salah satu alumni dan kita tunggu dulu ya, sebentar lagi akan bergabung. Kita hari ini akan membahas sedikit tentang gimana cara belajar yang asik. Oke, sudah ter Halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Gimana kabarnya, oke. Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak Kurata gimana? Iya, alhamdulillah. Iya, jadi teman-teman sebenarnya eh Mbak Kurota ini yang harusnya live duluan nih kemarin, tapi eh Gak apa-apa. karena Mbak Kurota ini adalah angkatan yang memulai lagi AFS sebenarnya setelah Pak Bahtiar Pak Effendi Bahtiar gitu ya, ya. almarhum. Iya. Iya. Oke, jadi mungkin buat pertama untuk membuka, Mbak Kurota bisa memperkenalkan diri dulu dan angkatan tahun berapa gitu Mbak di Aduh, malu deh ditanya angkatan. Oke, bagi adik-adik atau teman-teman yang mungkin belum kenal ya. Iya. Nama saya Kurota Ayuni, saya angkatan tahun 99. Jadi, Mbak Bunga umur berapa tuh? 4-5 tahun mungkin ya. Oh iya, masih kecil banget ya. Iya, Iya. jadi saya belajar sekitar 7 tahun lah ya di pondok dari 99 sampai 2006 karena setahunnya kan ngulang lagi kelas 6-nya karena pulang dari apa AFS ya. pertukaran pelajar AFS yes ya. Iya. Tuh. Oke. Berarti sudah cukup lama juga nih keluar dari pondok. Dan 20 tahun setelah ya kayaknya. keluar, iya sekitar itu ya. Terus kesibukannya apa Mbak? Sekarang sih Mbak ngajar di LIA, LB LIA Hmm. Palembang, Oke. sambil nerusin S2, ya nggak kelar-kelar. Oh. Ambil Iya, jurusan ngambil apa bahasa Mbak? Inggris juga, ngambil bahasa Oke. Inggris juga Oke. sama linier lah ya. Mm-mm. Iya, kemudian sibuk sama ada sih kegiatan kepemudaan juga yang kerjasama sama Dinas Pemuda dan Olahraga Ya, gitu. ya. Berarti So far sih lebih itu sih. lebih banyaknya masih terjun di dunia pendidikan ya jadinya. Iya, yang sesuai sama minat lah ya, sama sama Mm-mm. bidangnya. Mm-mm. Oke. Dan kebetulan Uh, bahasa Inggris juga gitu. iya, karena itu juga jadi salah satu bahasa yang penting, apalagi di era global Mm-mm. seperti ini juga kan ya, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Kayaknya udah nggak Masuk, asing lagi sih ya kalau sama bahasa Inggris ya. iya, Kalau kayak angkatan Mbak betul. dulu kan tahun tahun 99, tahun 2000 berapa? 4 itu Mm-mm. kayaknya masih sesuatu yang baru, masih yang wow gitu bisa bahasa Inggris. Tapi kayaknya kalau sekarang, Iya, hah? Nggak bisa bahasa Inggris gitu. rata-rata sih harusnya, terutama yang udah mungkin di SMP dan SMA kan juga sudah belajar bahasa Inggris ya, jadi harusnya Mm-mm, mm-mm. bukan sesuatu yang asing lagi gitu. Iya, Nah, uh, mungkin gini Mbak, ini kan sekarang nih adik-adik lagi pada iya nih. liburan. Mm-mm, Nah, mm. gimana sih mungkin ada tips and trick supaya belajarnya tuh tetap asik walaupun mungkin tidak jadi satu di satu ruangan kelas. Mereka harus belajar secara individu di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing gitu. Hmm, Kira. mungkin lebih ke karena
ada hampir 3 bulan kali ya santri libur ya. 2 bulan. Heeh. Iya, Oh 2 bulan. iya, Juni masuk lagi. Oh yes. iya, sama sih Sampai Mbak gitu. juga nih di kebetulan tempat Mbak ngajar juga apa menerapkan sistem online. Jadi Hmm, belajarnya juga di rumah seperti itu. Mungkin iya, iya. adik-adik yang sekarang lagi pada di rumah yang eh, terpaksa harus mudik dulu karena COVID ini ya. Iya. Belajarnya banyak sih, banyak media. Kalau untuk online dari Google sendiri ada Google Classroom, ada Google Form, ada pakai Edmodo, bisa Mm-mm. di-download di situ. Atau bisa pakai Zoom. Kalau kami sih biasanya pakai Zoom ya sama anak-anak gitu, sama siswa-siswa seperti itu. Jadi bisa buat saran juga nih buat guru-guru Iya. pondok yang malah enak tuh ngajarnya gitu. Jadi modalnya modal kuota doang sih baratnya sama ya sama persiapan ngajar lah ya gitu. Uh, Iya, betul. Banyak Materi, source sih materi materi-materi. ajar, Jadi iya. kalau sekarang kan banyak tuh ruang guru atau lain-lain tapi berbayar ya. Cuman kalau apa namanya via Zoom ini guru masih tetap bisa interaksi sama siswanya masing-masing seperti Mm. itu. Tinggal koordinasi aja. Mungkin bisa dibikin grup WhatsApp. Iya, betul. Kalau punya nomornya siswa-siswa bisa bikin grup WhatsApp, namanya kelas IPA 1 gitu atau Mm. eh, kelas 2 MTSA gitu umpamanya siswa yang satu kelas berapa sih sekarang? Sekitar 17 sampai 30-an Hmm. kira-kira. Oh iya, efektif sih masih efektif, iya. Mm-mm. Selama nggak di atas 30 atau ya selama nggak di atas 30 lah ya, masih ke handle itu. Mm. Banyak via online, kalau semuanya di pondok gimana mau nanya? Kira dulu, sekarang-sekarang ini boleh bawa HP nggak sih? Masih nggak boleh kalau di Oh masih nggak dalamnya ya. boleh. Iya, Oh. kecuali Berarti kesempatan di santri rumah praktek. maksud Mbak. Oh ya, Iya, maksud Mbak tuh betul. berarti kesempatan di rumah untuk kalau biasanya di pondok nggak bisa pakai HP, jadi ini kesempatan saatnya bagi adik-adik atau santri-santri yang lain bisa explore Iya. di situ Mm-mm. seperti itu. Mm. Jadi nggak cuma Iya. buat ngegame atau buat apa nonton atau yang lain gitu. Jadi masih Streaming drama dimanfaatkan untuk Korea edukasi. gitu. Ya, ya bener. Ngabisin kuota banyak kan itu. Iya, Kayaknya hobi daripada Mbak kayak Bunga gitu. nih. Oh, enggak. Oh enggak ya, kirain. Enggak. Aku bukan termasuk penggila drama sih sebenarnya. Jadi ya mungkin bisa supaya lebih bermanfaat gitu ya Mbak kita pakai untuk apa cari materi-materi, kemudian download aplikasi-aplikasi Iya, yang kayak lumayan kayak apa? Ya, iya ya. Marom kalau kalian belajar apa? Bulgul Marom tuh pelajaran apa lupa? Hadis ya. Itu juga ada aplikasinya via via apa Google Play Store seperti itu. Jadi kalau Yes. kalian nggak sempet bawa bukunya, sudah banyak sekarang materi-materi apalagi yang pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang bisa di-download pakai Google Play gitu atau mungkin aplikasi yang lain seperti itu. Jadi tidak membatasi adik-adik untuk nggak belajar gitu ya. Iya, dan justru era digital kayak gitu kayaknya malah membuat anak-anak juga belajarnya bisa lebih fun dan nggak bosen sebenarnya ya. Nggak Banyak bosen. banyak Bener-bener. apa inovasi-inovasi baru yang bisa Atau di kalau banyak yang punya IG gitu bisa hmm, mungkin kayak Mbak Bunga nih ngajar bahasa Inggris tentang cooking gitu ya. Jadi bikin teks prosedur gitu ya. Jadi ntar yes, siswanya speaking umpamanya. Jadi ntar diajarin dulu prosedur untuk how to make apa gitu. And then nanti di rumah mereka dikasih topik atau mereka pilih topik sendiri. yeah, The procedure of making apa bla 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 bla. Nah nanti mereka record video, mereka upload di IG atau bisa lewat IGTV atau apa kalau nggak cukup
apa waktunya gitu. Nanti teman-teman suruh komen gitu. Atau Yes, yes. video mereka bisa Nah, diposting di bisa. Google Classroom gitu. Jadi teman-teman masih bisa lihat dan guru masih bisa lihat, bisa saling komen gitu. Jadi masih tetap bisa interaksi sih gitu. Oke, nah kalau tadi tuh kita sudah bicara tentang beberapa kelebihannya online classes gitu ya, mungkin kira-kira kalau kendalanya sendiri apa nih Mbak? Kok karena online ya basisnya, jadi Kesulitan-kesulitan. kendalanya mungkin lebih ke teknis sih, kayak jaringan atau mungkin lebih ke kuota atau provider yang dipakai atau eh, sama gadgetnya sendiri gitu. Kayaknya kalau kekurangan-kekurangannya nggak terlalu signifikan sih ya gitu. Hmm. Kalau Mbak Mungkin sendiri berarti sekarang sama ini aja sih teknis. ngajarnya online juga sama siswa-siswa. Iya, ini kan Oke. masih libur nih. Jadi kami sedang nyiapin materi online, lesson plan-nya juga. Kalau Ya. pakai Zoom itu kan sekitar 45 menit ya, paling banyak waktunya. Jadi bisa Ya. tuh untuk sekali pertemuan tatap muka gitu. Kalau sekolah kan 1 jamnya 45 menit ya, kalau nggak salah ya. Iya, 45. Mm-mm. 40 sampai 45 Iya, menit. jadi itu cukup sih. Kemarin sudah trial juga sama Mm-mm. siswa-siswa. Jadi kita masih bisa share PowerPoint, bisa share video di situ, malah bisa Kahoot bareng-bareng sama siswa gitu. Bisa Iya. dicoba sih nanti, Mbak Bunga. Kayak gitu. Oke. Jadi pondok sepi nih sekarang. Iya, baru pada pulang. Ah, Oh, termasuk ngomong-ngomong, yang praktek ya? yang praktek sih masih ada beberapa yang tinggal, tapi kayaknya Mm-mm. mereka hampir pulang juga menjelang puasa ini kan, karena Oh, ya takut, iyalah. iya, Mm-mm. semua lagi pada Gak di enak rumah banget biasanya, masing-masing. biasanya rame kan ya. Iya, Heeh. tiba-tiba sepi gitu. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh di komen atau di question box yang di bawah ya, biar nanti coba kita jawab juga. Nah, menurut Mbak Kurota sendiri nih, kan kayaknya fokusnya tadi ngajar di bahasa Inggris ya. Mm-mm. Sebenarnya apa sih yang membuat karena gini, ada beberapa orang itu minder gitu untuk mulai berbicara dan mulai practicing English karena mungkin pertama mereka Mm-mm. ngerasa pronunciation mereka nggak bagus gitu ya, atau yang kedua Mm-mm. apa, baru ngomong sedikit temennya udah, ah nggak usah sok-sokan pakai bahasa Inggris, kita kan di Indonesia dan segala macam Iya, model-model jadi kayak di underestimate gitu ya. ya, ya, nah itu Tadinya kita semangat pengen mulai, habis itu nggak itu jadi. kira-kira gimana Pedenya hilang. pendapatnya Mbak Kurata? Harusnya gimana tuh Eh, supaya lebih pede, lebih mau buat mm-mm. practicing gitu. Kalau Mbak sih ya, terus terang sih dulu nggak terlalu minat juga sih sama bahasa Inggris gitu. Hmm. Ya biasa aja gitu. Ya walaupun di Ya. pondok kan kita pakai bahasa Arab, bahasa Inggris kadangan gitu ya. Ya. 2 hari bahasa Arab, 2 hari bahasa Inggris gitu. Habis itu Hmm. mix atau apa. Malah justru termotivasi karena setelah ikut program gitu. Oke. Waktu ikut program sekalian sharing ya, Iya, sekalian boleh, sharing aja. silakan. Jadi nggak nyangka juga kalau ternyata bakal lolos program Yes Hmm. dulu kan. Sampai sekarang pun juga masih nggak tahu kenapa lolos diberangkatkan seperti itu. Dan waktu tahu itu ya kaget juga persiapannya, waduh gitu kan. Karena bekal di pondok pun juga ternyata nggak cukup gitu. Hmm. Dan saat dulu waktu Mbak nyampe pertama kali ke sana, yang Mbak takutin apa? Satu, nggak bisa produce kata-katanya, nggak bisa ngomongnya gitu. Jadi kemana-mana bawa Hmm. kamus mulu. Kamus yang kecil paket dictionary itu kan ada Oh ya. ya, Jadi ya, kemana-mana bawa benar. kamus mulu. Jadi kalau nggak tahu bahasa apa langsung
langsung cari cari gitu gitu. ya. Dan nggak sempet mikir ke grammarnya itu bener apa Hmm, enggak. Pokoknya yang penting saya bisa ngomong dan orang itu paham gitu. ya. Acak adul juga sih grammarnya, cuman ya mereka pun nggak ngetawain kita gitu. Ternyata kalau kita ngomong sama orang penutur bahasa Inggrisnya langsung Asli, sendiri, heeh. asli ya mereka nggak underestimate bahasa Inggrismu kok jelek banget sih bla bla bla. Ya. Mereka malah appreciate gitu. Oh kamu bisa ya ngomong pakai bahasaku gitu. Hmm. eh saya aja belajar bahasa Indonesia aja susah loh gitu bagi mereka. Jadi eh, Ya. kalau Mbak sih ya pede aja udah gitu. Mungkin kalau di sini kesannya nggak pedenya karena satu bahasa Inggris bukan bahasa kedua kita, bahasa Ya. Inggris kan bahasa asing ya. Jadi masih agak kaku gitu kalau mau ngomong. Lingkungan juga kurang mendukung gitu. Mungkin kalau tapi kalau di pondok kan insya Allah teman-teman kan pada pakai bahasa Arab atau Inggris semua gitu ya. Kalau di Ya. sekolah lain kan mungkin nggak pede soalnya aku doang nih yang ini gitu. Itu dulu sih. Kalau sekarang sih kayaknya, Hmm. kamu nggak bisa bahasa Inggris gitu atau nggak tahu bahasa slang gitu. Malah kayaknya malu gitu. Jadi tetap Ya. aja pede aja ngomong gitu. Coba gitu walaupun grammarnya kita kadang-kadang masih salah atau apa gitu. Keep talking karena kalau dengan praktis itu kan apa ya, kita terbiasa gitu. Kayak kalau Ya. Mbak ngajar 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 les nih, ini kan termasuk eh, apa ya les ya gitu. Mm-mm. Susah sih, awal-awal susah untuk ngajak siswa, apalagi yang levelnya masih level elementary, masih level bawah gitu ya, untuk membiasakan pakai bahasa Inggris gitu. Tapi lama-lama karena di kelas mereka mau nggak mau harus speak in English dan guru selama ngajar 2 jam pun juga harus pakai bahasa Inggris ya mau nggak Oke. mau mereka harus harus dipaksa ngomong gitu walaupun mereka malu gitu dengan kalau kayak speaking ada practice dialog tuh uh, mau nggak mau kan mereka praktis juga gitu. Ya. uh, ini BTW masih ada nggak sih muadasah pagi-pagi itu? Masih, masih. Nah Masih. itu dulu ya waktu Ya. Mbak masih nyantri muadasah itu salah satu kegiatan yang mau nggak apa ya harus ikut gitu. Jadi bukan Iya. ya muadasah gitu. Jadi nggak terlalu semangat untuk itu. Padahal justru di Mm-mm. muadasah ini setelah Mbak udah ngajar ya, udah terjun di dunia pendidikan, malah di muadasah ini kesempatan adik-adik buat explore praktis ngomong lagi karena kan mau nggak mau kan face to face tuh Mm-mm. drillingnya Iya, drillingnya betul. face to face tuh. Betul. Ya, jadi sebenarnya justru di situ kekuatannya gitu. Cuman karena mungkin dulu gimana ya keterbatasan ilmu juga sih kita gitu. Jadi konsepnya aja mungkin yang lebih di apa konsep acaranya atau konsep kegiatannya aja yang nanti kira-kira harus diatur lagi. Pokoknya hari ini topiknya ini gitu. Mereka Mm-mm. dikasih tahu dulu contoh dialognya apa, terus praktis gitu. Dikasih Disiapkan kertas gitu ya. satu-satu, Mm-mm. disiapkan kopian dialog satu-satu gitu, terus Ya. apa nanti mereka praktis gitu masih bawa kopelan expression yang ada di dialog itu seperti itu. Jadi kalau dulu kan dilepas aja tuh pokoknya yang penting ngomongin apa terserah gitu, Iya. nggak ada Iya. topiknya gitu kan. Nggak tahu sih kalau sekarang ya mungkin atau udah berubah gitu. Kalau sekarang sih ada yang diberi tema, tapi ada waktunya mereka Mm-mm. juga bebas gitu untuk Free membuat. gitu ya mau Iya, ngomong apa. iya, Mm-mm. iya. Jadi sebenarnya harusnya anak-anak pondok itu lebih berbangga ya, Mbak, karena kita punya Iya, karena kegiatan-kegiatan resource-nya yang banyak. Mm-mm. iya betul. Karena Muhadasah, terus ada muhadoroh, ada mereka dikasih apa mufrodat juga kan setiap minggunya. Oke. Iya, Mbak, iya. Nggak apa-apa, Mbak. Tetap bisa ini kok.
uh. Jadi Lanjut, gini, lanjut. eh harusnya teman-teman santri sekalian bangga gitu masuk pondok. Kayak di Palembang aja nih gitu. Untuk mau masuk sekolah SMA kan di Palembang ini ada SMA yang lumayan bergengsi Iya. gitu ya, SMA plus Mm-mm. plus gitu. Jadi mereka pun sistem asrama gitu. Jadi kegiatannya nanti ada ya kayak SMA IT, ada hafiz, ada hafalan, terus nanti Iya, ada bahasa Arab juga, ada kelas bahasa Arab dan segala macam. Dan Mbak iya. rasa itu di pondok kualitasnya dan fasilitasnya lebih lengkap gitu. Jadi Mhm. masuk pondok tuh sama aja kayak masuk SMA IT atau SMAN unggulan gitu. Jadi sebenarnya Iya. pesantren itu sekolah unggulan gitu. Kegiatannya yang macam-macam, teman-teman boleh milih apapun itu. Yang penting badan kalian energinya nyukup gitulah. Mau Mhm. ngambil 5 atau 6 ekskul juga boleh gitu. Betul, betul. Support malah wajib diwajibkan pakai bahasa Arab dan Inggris. Itu kayaknya sesuatu yang kalau di luar tuh dapetinnya susah gitu dan harus bayar Mhm. sekitar puluhan juta gitu untuk masuk ke situ gitu SPP-nya setiap tahunnya gitu. Jadi harusnya it's a great thing lah gitu. Mhm. Jadi nggak Iya, salah itu kalau benar sekali. pilihannya akhirnya mau masuk pesantren, I think itu nggak salah gitu. Malah Mhm. bagus gitu. Nah, dulu berarti waktu ikut IES atau AFS, itu pengalaman pertama Mbak untuk keluar negeri atau sebelumnya sudah Of pernah course, juga? yes. Yes. Keluar keluar Jogja, keluar keluar Palembang lah. Kalau keluar negeri Iya, belum, iya. baru pertama kali itu kan. Dan pas itu um, apa ya, nggak nyangka banget lah gitu untuk dapat Hmm, pengalaman seberharga itu, walaupun harus ditukar dengan 1 tahun ngulang kelas 6 lagi, iya, iya. kayaknya nggak nyesel gitu. Kalau kalau yang lain kan kebanyakan mungkin kelas 6-nya ngulang lagi, kelas 3-nya ngulang lagi setahun. Nah, ntar lulus nggak bareng teman-teman lain gitu. Iya. Kalau Mbak sih ya is okay gitu karena Mm-mm. once in a lifetime experience kayak gitu. Ada itu at Real Skin, siapa tuh? Eh, Nanya, setuju Miss, muhadasa pagi itu bikin ngantri kalau mau sarapan atau mandi. Terus Miss Yuyun kayak oh halo kom, itu siapa ya Mbak? oh ini Bihoir, alhamdulillah. Halo kok tuh Iya, tuh. iya sih. Oh iya ini one of my student Ah, dari ini oke. anak pesantren juga, Rizky Oke. ya. Dia alumni pondok pesantren Darun Naja Ulu Jami. Jadi Ah, pantesan dia ngomong. Jakarta. Oke. Iya, gitu. Iya. Iya sih masalahnya kalau muadasa tuh salah satu problemnya yaitu bikin ngantri. Mau makan dan mandi ya. Mungkin masalah teknis sih sebenarnya mungkin bisa diganti Iya. waktu atau diatur aja atau diganti hari atau apa gitu. Kalau masalah untuk apa ya survive buat bisa masuk kelas on time pagi-pagi itu emang pengalaman yang bakalan lupa sih gitu. Tinggal Iya, teman-teman ngatur benar waktunya aja. sekali. Tapi seperti itu. Jadi kalau momen-momen yang berkesan nih selama nyantri apa nih Mbak yang bisa eh di-share? Banyak banget sih. Kadang sampai sekarang pun kadang kan masih masih mimpi di pondok gitu. Kalau Mbak ya, Mbak Hmm, pribadi, yang paling mengesankan itu eh waktu kelas 3 nih, kelas 3 dulu kan waktu pertama kali UN ya, belum hmm, ada UN yang lain kan. ya, Dan itu tuh harus ngafal pelajaran-pelajaran yang untuk ujian bahasa Arab, ujian praktek, ujian mhm, lisan
sama habis itu harus belajar untuk UN gitu, gimana caranya harus lulus Eptanas apa UN ya, kelas 3 Iya. MTS dulu. Dan itu pun kecampur-campur gitu. Sekarang pun nggak kebayang kayaknya kalau ternyata dulu otaknya mampu gitu untuk ngehandle seluruh pelajaran itu gitu. Kalau sekarang inget-inget ya, untuk pelajaran yang umum aja kayaknya udah susah gitu, apalagi dicampur sama pelajaran bahasa Arab yang sebanyak itu dan harus dihafalkan pakai gulungan kertas. Jadi nulis dulu, kertas HVS itu dipotong kecil-kecil panjang gitu, terus disambung, terus ditulis di situ, digulung-gulung sampai gulungannya tebel banget, terus ngafalin di bawah pohon malam-malam atau pas lagi ngantri mandi Iya. ngafalin itu, apa pas lagi ngantri makan atau lagi pokoknya Iya. ada waktu senggang harus ngafalin itu gitu. Mm-mm. Itu nggak akan lupa sih Mbak, di lapangan voli gitu malam-malam sama teman-teman ngafalin. Karena sebenarnya ujian lisan itu latihan ujian skripsi juga ya, Mbak ya? Iya, iya Semacam bener itu banget, ya, dalam hampir bentuk mirip. dalam bentuk kecilnya sih. Iya. Ini Sekolah-sekolah pun ada, juga udah nerapin kok ujian lisan juga. iya, oke. Mbak Wiwit Dwi Febrianti. Justru pengalaman antri di pondok itu yang bisa dipakai di kehidupan sekarang. Yang kadang masih ada orang yang Mm-mm. sering nyerobot antrian. Nah, Iya ya sih. bener tuh. Jadi di pondok ada moral value-nya juga. Belajar Yes. untuk gimana, karena antri itu benar-benar harus, ya kalau udah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, kita masih sering loh ngelihat orang yang motong antrian atau Ya. eh, harusnya jadwalnya dia kapan terus dia mau majuin lagi gitu. Hmm. Itu kan apa ya, ngelatih mental kita untuk sabar juga kayak Iya, gitu. betul. Karena itu pun nggak didapat di bangku sekolah gitu ya, dapatnya ya di kehidupan sehari-hari teman-teman waktu lagi nyantri kayak Hmm. gitu. Iya. Sebel Jadi kan ya lagi ngantri makan udah panjang-panjang, sekalian dong diserobot gitu kan, gitu ada ya. temennya yang sekamar atau ada temennya yang sekamar lagi ngantri di ujung Minta. belakang, sini aja Iya. depan gue gitu. Yang kita udah ngantri lama-lama tuh rasanya gede banget gitu. Iya, hal-hal semacam itu memang yang apa ya, pelajaran yang mahal karena nggak bisa, tadi kayak kata Mbak Mm-mm. Purota, nggak bisa didapat di sekolah gitu kan ya. Itu Mm-mm. didapatnya di kehidupan nyata dengan bersosialisasi dan Mm-mm. lain sebagainya. Mm-mm. Iya, Nah, waduh. nah hal-hal yang seperti itu sih yang mencetak apa ya, perilaku atau karakter anak-anak Hmm, atau pemuda nantinya ke depannya gitu. Kalau di luar kan mungkin nggak diajarkan untuk seperti itu, tapi kita di pesantren ilmunya yang didapat 24 jam sehari gitu. yes, Dua puluh betul. empat jam 7 lah, 24/7 Hmm, lah gitu. Hampir setiap hmm, hari gitu. Kayak gitu. Mm. iya, banyak banget pelajaran yang uh, Mm-mm. didapat gitu ibaratnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Gak kayak akan pernah lupa tema, lah gitu kesan. iya betul, kayak tema tema obrolan kita hari ini kan tadi, learning is Mm-mm. actually fun gitu. Maksudnya Mm-mm. Jadi nggak belajar harus itu bisa di mana aja gitu ya. not only in class gitu ya. Iya. Siap. Ada yang mau nanya mungkin yang lain? Oh, itu disapa Kak sama Kak Rosnani 993. Kakak Yuni. Rosani, oh, hai Dek, ini adik angkat waktu program exchange di Malaysia dulu nih. Ah, oke. Okay. Iya. Halo. Tuh ada ditanya tuh, Miss pernah nggak dipajang gara-gara melanggar? Ayo. Dipajang? Dipajang di mana? Nggak tahu tuh.
dipajang gara-gara melanggar. Pernah nggak, Mbak Kurota, pernah nggak dihukum apa gitu yang paling berat misalnya? Oh ya Melanggar. Allah, alhamdulillah sih pakai himar itu belum pernah. Himar yang warna-warni Oke, mencorong itu belum pernah. iya iya. Dipajang belum pernah. Tapi kalau disuruh nyapu di depan masjid udah pernah. Itu gara-garanya apa ya? Dulu lupa. Apa telat olahraga gitu. Hmm, OPP sih pas itu malahan aduh malu banget. malah pas udah pengurusnya, Malah Mbak ya? OPP-nya, malah pengurusnya. Itu apa ya? Apa telat telat bangun nggak ke masjid atau Hmm, I forgot. Pokoknya itu bareng-bareng pulang olahraga, nyapu di situ. Cepet-cepetan, pokoknya harus selesai sebelum makan di depan masjid di halaman depannya aja sih uh-uh. itu. Dan itu udah yang oh my god itu malu banget itu pasti. Karena paling berat sih Mbak hukuman paling kalau nggak disuruh ngepel Kalpataru, disuruh ngafal, suruh hafalan Oh surat iya, pendek atau suruh iya ngafalin iya. mufrodat. Itulah yang paling berat ya. Maksudnya ya buat Mbak sendiri gitu, nggak tahu untuk yang lain gitu. Paling berat ya itu malah waktu didapatnya udah kelas 5 Tapi sebenarnya gitu. kan hukuman-hukuman itu kalau kalau kita kan untuk menambah pengetahuan juga ya, maksudnya misal kayak tadi suruh hafalan, suruh kalau bagian bahasa tuh biasanya mencari mufradat baru dan lain Iya, sebagainya. Kita tuh uh, menerapkan yang masih nggak sih pakai himar itu? Pakai himar masih merah, masih kuning, kalau hijau. Oh, kalau masih ada udah ya? sangat sangat apa berat Iya. pelanggarannya ya Uh, kita kasih kerudung pelanggaran juga. Oh, ini ada yang share. mm-mm. Aku pernah melanggar bahasa, hukumannya terjemah buku fikih sunnah 1 halaman. Berat banget. Ini risky nih mesti. Iya. Iya, tapi apa ya kayak punishment itu bukan bu sebenarnya sih tergantung cara ngemas ngemas apa ngemas hukumannya seperti apa jadi bukan untuk nakut-nakutin Iya, santri sih malah betul harusnya betul. untuk motivasi gitu. Betul. Em, apa ya mungkin bisa diganti sama hukuman yang lain gitu selain hukuman fisik ya kayak kalau kalau dulu kan apa nyapu depan Kalpataru, nyapu Mm-mm. lapangan voli Iya, umpamanya iya. ngepel kayak gitu. Eh bisa diganti mungkin ya kayak yang Rizky nih. Malah dia disuruh nerjemahin buku fikih Buku sebuku fikih. itu kayak Iya. gimana coba. Tapi dengan kayak gitu kan translate bisa bisa nambah pengetahuan juga, nambah skill juga kayak Betul. gitu. Atau mungkin eh, disuruh bikin short story apa gitu. Iya. Atau disuruh speech atau apa gitu Yes. di depan apa ya waktu ada event apa gitu disuruh speech atau mungkin pas lagi muadasa tuh atau lagi mufrodat masal tuh nah si anak yang lagi pakai atau yang lagi ngelanggar nih kesempatan dia untuk nyiapin gitu materi speech apa gitu Hmm. untuk sekalian ngelatih dia kan gitu oh sehalaman kata dia Oh iya, 1 halaman bukan satu sehalaman buku. miss sorry sorry sehalaman aja itu Wah, perjuangan berat loh dulu iya banget. untuk translate itu Apalagi buat yang mm-mm. nggak paham misalnya ya atau Mm-mm. nggak suka gitu sama pelajarannya pasti Mm-mm. udah kesel banget suruh nulis satu Mm-mm. halaman. Iya, ini nih sekalian nih tips buat teman-teman. Kalau Mm-mm. pengalaman Mbak dulu kan waktu masih kelas 2 atau kelas 3 ya. Yes. Kan kalau kelas 1 masih belum belum diwajibkan untuk pakai 3 bahasa tuh, pakai bahasa Arab Inggris Ya, tiap hari tuh. iya, iya. Eh, dan itu rasanya kayaknya males banget gitu. Ngapain Mm-mm. sih gitu.
terus pakai jasus kemana-mana, ada yang mat-matain, oh kamu Iya, nggak ini ya tadi gitu. Terus kalau pas lagi bagian bahasa lewat itu baru ngobrol gitu, baru ngomong. diem. Kalau nggak ada bagian bahasa lewat, balik lagi bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa daerah kayak gitu. Iya. Kalau kalau sekarang waktu udah lulus kayak gini, jadi ngerasain itu harusnya sebenarnya malah penting loh gitu, malah nolong kita banget gitu. Nah kita Mm-mm. bisa praktis di situ tanpa malu, nggak harus malu gitu. Sumbernya banyak banget. Emang lingkungannya gitu. Kalau kalau kita bandingin nih ada English Camp namanya Pare yang di Jawa Timur itu. Mereka malah Iya. dibikin kayak kampung Inggris kayak gitu. Jadi mereka mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih, mereka mengeluarkan uang sebanyak itu untuk biar mereka lancar bahasa Inggris dengan apa ya, situasi tertentu seperti itu. Jadi mereka rela nginep 3 bulan, Iya. berbulan-bulan di situ Iya, untuk belajar betul. bahasa Inggris. Dan kita ini Dengan mondok gitu dan dengan biaya tiap yang juga hari. nggak sedikit gitu kan ya, Nah, Mbak? iya. Jadi Eh, sebenarnya kalau mau dibandingin sama tempat lain, I mm-mm. think ya pesantren itulah yang tempat satu-satunya yang cocok gitu untuk kalian explore, Ya, betul. apa mau ningkatin bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya atau mungkin bahasa asing yang lain atau Iya. malah bahasa Korea kayak gitu atau bahasa Jepang mungkin gitu, kalau kalau yang lain tertarik gitu ya Iya, gitu. Jadi betul. tergantung balik ke kita lagi sih, apakah kita mau ngeksplor diri kita, apakah kita mau apa ya, gali kemampuan yang ada di kita Potensi. sebanyak-banyaknya atau enggak gitu. Iya, potensi. Itu balik balik apa namanya, ke kita sendiri gitu. Karena nggak akan ada yang mau ngingetin juga. Paling adanya yang ngingetin bagian bahasanya dengan diingetin dengan cara dikasih ikopan kan gitu. Mm-mm. Eh ya balik lagi ke kita yang ngingetin kita sendiri. Oh, kalau aku pengen pengen lulus dengan predikat cum laude di Ya. pondok, ilmunya nggak sia-sia atau kemampuan bahasa Inggrisku meningkat, nah ini saatnya gitu. Jadi apa ya, bukan bukan jadi beban sih. Hari ini disuruh apa jadwalnya bahasa Inggris nih, harus ngomong bahasa Inggris terus seharian gitu. Sampai ngantri mandi pun, ngantri makan, jajan di kantin segala macam. Nah, itu malah lahannya banyak banget tuh di Iya, kantin, betul. ngantri mandi, di kamar, apalagi lagi di koperasi belanja jajan atau apa, itu situasinya banyak banget itu untuk praktis gitu. Sedangkan kita Mm-mm. kalau kayak dilihat nih, satu meeting pamannya order sama pamannya, mau kita bahas order sama uh, giving orders gitu ya, sama order something food gitu in restoran, ya itu satu Iya, meeting aja udah selesai itu, nggak akan iya, bisa betul. disambung lagi, next meeting udah ganti topik lagi gitu. Dan dalam satu meeting itu harus tahu caranya mau mesen makanan seperti apa, terus Iya, giving order itu kayak apa gitu. Kalau ini kan di pondok kan tiap hari ke kantin nih, jadi bisa aja tuh praktis tiap hari gitu kan. yes. Atau apa lagi ngantri tuh, tiap hari kan ngantri tuh. Jadi apa ya, kesempatan itu banyak banget gitu. Kalau dibandingin ya, kalau semuanya taruhlah kalau mau ngambil kursus bahasa Inggris yang levelnya elementary, yang levelnya masih bawah, itu berjuta-juta harus ngeluarin Iya, uang. Ya nggak berjuta-juta iya, banget sih, betul. maksudnya sekitar sekitar 1 sampai 2 jutaan lah untuk Iya. mengeluarkan itu, dan itu belajarnya seminggu 2 kali Mm-mm. dalam 3 bulan. Kalau ini kan santri tiap hari free gitu. Tinggal kita mau gali aja vocabulary-nya dan lain-lain gitu. Kita Iya, mau praktis apa enggak. Tinggal willingness-nya, tinggal kemauannya ada apa enggak mm-mm. gitu. Modalnya sih kemauan, mau apa enggak gitu. Kalau kalau orang-orang yang di luar sana modalnya punya uang, mereka mau, tapi mereka harus mengeluarkan biaya sedemikian rupa gitu. Yes. Tapi kalau adik-adik tanpa harus mengeluarkan biaya, tapi harus mengeluarkan keinginan mau apa enggak kayak gitu. Cuman modal mau apa enggak gitu, nggak modal Iya. nggak modal uang gitu.
seperti itu. lahannya udah ada nih gitu kan, tinggal mau kita Bener. tanemin apa enggak gitu ibarat. Mau harvest apa enggak? Kalau mau Yes. dibiarin kayak gitu aja ya is okay gitu. Mm-mm. Pilihan masing-masing Wah, menarik gitu. sekali. Itu tadi ya Eh, teman-teman, silahkan loh pergunakan waktu kalian sebaik-baiknya ketika di pesantren untuk mm-mm, apa? Memaksimalkan potensi yang kalian punya. Mungkin gitu kali Mbak ya. mm-mm, mm-mm. Iya. Kemudian kita nggak tahu ya nanti di kemudian hari apakah kan kalau sekarang emang belum kerasa sih gitu. Tapi kalau Mm-mm. kalian pas sudah lulus atau terjun di dunia perkuliahan, Ya. umpamanya nih kalian kayak Mbak nih gitu kan termasuk yang scholarship hunters juga gitu. Hmm. Dan pengalaman di pondok itu sangat membantu sekali loh gitu. Apalagi sekarang nih banyak kampus-kampus atau universitas yang mereka memprioritaskan anak-anak yang bisa punya kemampuan bahasa Arab atau Ya. bisa apa ya mereka hafiz hafal berapa juz surat gitu atau apa lebih-lebih hafal Al-Quran gitu. Jadi lahannya banyak banget sekarang gitu. Atau beasiswa di luar gitu. Kalau mereka harus, kalau orang-orang lain mereka harus ambil kursus banyak atau mereka harus latihan dulu untuk nyiapin termasuk karena language itu mau nggak mau ya harus salah satu apa ya modalnya gitu kan nggak mau kan kita nyampe ke sana terus baru baru mau belajar bahasa Inggris gitu. Dan Mbak rasa 6 tahun di pondok itu kalau digunakan sebaik-baiknya nggak akan kalah kok sama setahun di luar negeri gitu. Ya, Hampir sama betul. kemampuannya sebenarnya Betul. gitu. Karena Gitu. bahasa itu kan sebenarnya yang penting practicing ya. Mm-mm, Ketika mm-mm. cuma dapat Terus teori tapi dia nggak praktek ya sama aja sebenarnya. mm-mm. Gitu. Terus sama kegiatan-kegiatan juga gitu kan di pondok kan kita dibiasakan untuk ikut kegiatan ekskul sebanyak-banyaknya semau semau kita gitu maksudnya semampu kita gitu kita pengennya apa tinggal pilih gitu dan itu pun nanti di luar juga akan ngaruh juga gitu pas kita di kampus kan nggak mungkin kan kita rumah kampus gitu kayak kupu-kupu Ya. gitu mahasiswa kupu-kupu kos pulang gitu kuliah pulang gitu. Banyak banget kegiatan-kegiatan waktu kuliah nanti yang apa itu tuh ada nyanyi kira-kira Mbak Kurota ada keinginan balik ngajar ke pondok nggak ya siapa tuh yang nanya. Riansyah. Wah, Riansyah. Oh Ya. Riansa my friends my long friends Sulawesi iya jadi balik lagi Riansyah. jadi udah punya modalnya kita jadi nanti waktu kuliah nggak kuliah pulang gitu karena banyak Ya. kegiatan yang bisa kita ikutin gitu jadi kayak Mbak Bunga nih kalau Mbak lihat kayaknya dulu join ETSA gitu kan waktu kuliah Iya. atau bisa mantan anak ETSA juga soalnya Mbak juga gitu. Iya, jadi kalau mau menggali kemampuan gitu kayak semuanya anak-anak yang dulunya waktu di pondok ambil karate gitu atau ngambil pencaksilat waktu kuliah bisa tuh ambil klub karate, bisa tuh ambil klub panjat tebing atau bisa tuh Ya. panjat gunung gitu. Bisa tuh ikut marching band gitu. Banyak banget. Jadi sebagai modal kita juga sih karena nanti kalau semuanya kita waktu mau ambil scholarship pasti ditanya tuh kamu waktu kuliah kegiatannya apa aja pernah ikut apa pengalamannya sampai mana pernah ikut organisasi apa gitu Iya, iya, dan betul. salah satunya adik-adik udah mulai ikut organisasi pelajar Pelajar, pondok betul. pesantren gitu udah OPP OPP ya. gitu. Iya, kalau di SMA luar kan OSIS tuh kan nggak semuanya bisa ikut OSIS gitu, harus ikut Yes. seleksi kan dan nggak semua orang lolos gitu. Tapi kalau di pondok otomatis kalau udah kelas 5 atau kelas 4 atau kelas 5 pasti akan jadi OPP gitu, tanpa harus melewati seleksi yang sedemikian rupa gitu. Kesempatan banget, lahannya banget sebenarnya kayak gitu. Yes. Tadi tuh pertanyaannya dijawab nggak tuh Mbak? Oh ya mau Ada balik apa ditanya enggak? nggak? Pengen banget
Nah, ini salah satu yang Mbak sesalkan dulu kan sebenarnya waktu em, lulus kelas 6 kan pengen tuh praktek setahun gitu ya Ya, sebelum nerusin kuliah. ya. Tapi orang tua kamu udah 7 tahun gitu di pondok, nanti aja lah bisa balik Mm-mm. lagi gitu. Jadi sekarang fokusin belajar dulu, fokusin pendidikannya dulu gitu karena ya apa ya, faktor dari orang tua sendiri sih yang nggak ngizinin gitu. Kalau sekarang pengen sebenarnya balik, cuman dengan jarak yang harus nyebrang lautan dan segala Iya, macamnya jauh ya. gitu. Semoga ada kesempatan ya gitu Amin. Nanti untuk share kapan-kapan segala. boleh dong Mbak datang Insya ke Allah, pondok untuk insya Allah sharing ya. lagi sama adik-adik gitu ya Iya, gimana. udah kangen banget sebenarnya pengen ke sana gitu. Kayak kalau teman-teman yang lain kan yang di Jawa kan mau ke pondok tinggal datang aja gitu. Kalau Iya. yang di sini ini yang jauh yang harus persiapannya banyak. Iya. Kalau pengen datang ya datang aja gitu kan. Kalau yang lagi di Mm-mm. Semarang atau lagi di Jakarta atau di Jogja malah gitu. Iya. Tapi kalau udah beda pulau nih agak susah juga gitu ya. Mm-mm. Wah, menarik Gimana banget tuh share-sharing. ada Cynthia nih join. Oh Cynthia iya. ada join. Apa Halo kabarnya Kak itu teman Cynthia. saya? Ikut ke sini sewaktu-waktu diwawancara juga dong. Oh. Mbak Boleh Bunga nanti loh harusnya wawancara juga tuh. apa Mbak? Kan harusnya Mbak Bunga juga sharing kan banyak juga pengalamannya. Waduh. Ya nanti mungkin. Kalau aku kan Mm-mm. gampang. Iyalah di owner disitulah nggak kemana-mana soalnya. Mm-mm. Oh, Mbak Cynthia masih join nggak? Oh, kayaknya. Masih ada nggak sih yang ikut apa? Yes, Nah, itu Mbak. kalau boleh Jadi tahu. sebenarnya kita kemarin tuh sempat vakum tuh lama yang Hmm, Jogja kayaknya sempat vakum setahun juga. kenapa? Mm-mm. Aku kurang tahu ya. Jadi kalaupun mau ini gabung gitu sama Semarang, cuman akhirnya udah buka lagi. Oh, Jogjanya, chapter Jogjanya yang off. Iya, iya. Terus apa? Hmm, Aku kurang tahu kenapa nih. Cuman beberapa tahun belakangan tuh belum ada yang berhasil lolos lagi. Bahkan oh, dari seleksi yang pertama mm-mm. gitu. Soalnya Jadi, sekarang sistemnya udah beda. Kan sekarang iya ya. namanya kena di Luger ya, bukan Hmm. Yes lagi. Sekarang kan namanya Mm-mm. KL Yes dan sistem seleksinya pun berubah gitu. Kalau kalau Ya, kayak kita yang di chapter Palembang nih kan Mbak kan gabung juga nih sama yang di chapter ya. Palembang. Oh, oke. Apa namanya? Jadi seleksinya yang terbaru setahu Mbak nih ya. Jadi mereka nggak ada sistem seleksi tertulis lagi. Jadi mereka ngasih nilai gitu. Sekarang kita pakainya sistemnya KKM gitu. Oh, Uh, oke. iya, aduh sorry. Sistemnya pakainya KKM dan nilainya harus rata-rata di atas 8 atau di atas 7,5 Hmm. gitu. Dan memang Makanya lebih makanya ketika difokuskan input karena input ya rapot dan itu karena ini ya sangat sangat uh, berpengaruh lebih berarti ya. difokuskan Hmm. sangat apa namanya difokuskan sama siswa-siswa yang apa ya yang kemampuan Berprestasi di atau bidang akademik ya gitu bukan mungkin. ya Uh. akademisnya bagus gitu. Oke. Jadi karena memang dari pusatnya seperti itu sih dari US-nya sendiri gitu. Memintanya Dari begitu ya, Board ada. of Committee-nya, iya. Konsepnya udah beda juga. Jadi seleksi kedua itu seleksi pertama itu kan seleksi berkas. Seleksi berkas itu termasuk di seleksi nilai-nilai itu. Kalau nilai-nilai udah lolos screening, baru bisa seleksi yang kedua, Iya, betul. itu seleksi wawancara Wawancara gitu. ya. Wawancara itu wawancara bahasa Inggris, psikologi, budaya, Hmm. sama dinamika kelompok. Jadi udah jadi satu di situ. Gitu nanti Oh, kalau oke.
kalau dulu kan dinamika kelompok kan udah tahap 3 atau tahap Setelahnya, berapa iya, gitu ya. iya tahap 3 kayaknya. Kalau ini tahapnya lebih dipersingkat, Hmm. menghemat menghemat apa ya? Pokoknya lebih dipersingkat gitu. Jadi eh nulis esainya kalau nggak salah sih nulis esainya langsung di situ, langsung waktu Oh, oke. seleksi berkas gitu. Jadi Oke. nanti ada topik apa gitu mereka nulis esai dalam bentuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggris atau enggak ya? Kalau Mbak soalnya kemarin sempat sempat bantu nilai untuk yang nulis esai bahasa Hmm. Indonesia gitu. Nanti esainya itu ditanya waktu tes wawancara gitu. Hmm. Jadi memang Oke. prosedurnya udah beda sih sekarang. Berbeda Dan ya. kalau dulu kan lebih, ya kalau dulu kan lebih prioritasnya kan ke apa ya, ke sekolah Islam atau ke pesantren Hmm. ya kalau yang yes. Kalau Yes. sekarang kan seluruh sekolah umum bisa ikut yes gitu. Oke. Jadi orientasinya udah beda gitu, udah. Mm-mm. Kalau dulu kan yang sekolah umum yang nggak lolos AFS bisa ikut pilihan untuk ikut yes. Mm-mm. Eh, Iya betul. Kalau sekarang sekolah umum bisa milih gitu, ikut yes atau ikut AFS langsung gitu, kayak gitu. Mm-mm. Tuh ada yang Iya. nyapa Mbak Sari Erni. Utik kue. Oh ini, halo, halo Erni, lincah banget dulu Erni waktu di pondok. Iya. Apa kabar Er? Iya, tapi Wah. nggak sebatas itu aja sih. Kalau semuanya Hmm. AFS kan cuman sekali ikut, besok-besoknya nggak bisa lagi gitu. Kalau nanti waktu kalian lulus dari pondok, jadi mahasiswa, akan bertebaran banyak banget itu beasiswa itu. Betul. Tinggal kita Betul. nyarinya aja. Lebih Iya, kayak lebih ini ya. Kesempatannya akan lebih banyak. Jadi tenang mm-mm, aja. Mungkin di mm-mm, pondok belum dapat, mm-mm, nanti bisa cari di mm-mm. perkuliahan juga. Kayaknya Iya, Mbak Kurota heeh. sering banget dan aktif banget nge-share LPDP juga nih Mbak. Ke aku juga Kalau biasanya. LPDP sih, kalau LPDP sih jarang ya. Bukan LPDP sih Mbak, lebih fokus ke pertukaran pemuda yang dari Kementerian Oh Pemuda dan iya, Olahraga. iya Kemenpora ya. Yang itu, yang dari Heeh. Kemenpora. Kalau nggak salah kemarin apa ya? Ada utusan dari staf dari Kemenpora, ada Pak Abri datang ke pondok gitu mau Iya kerjasama betul. lihat. Iya, Nah, jadi beliau, mau nah ada youth camp gitu katanya. iya, mau ada kunjungan di pesantren ya Agustus kalau nggak salah. Yes. Heeh. Nah, Pak Abri ini dulu waktu Mbak ikut pertukaran pemuda, beliau national leadernya program SEAP, program kapal ASEAN Jepang angkatan Hmm, 2013 gitu. oke. Beliau kepala deputi bidang pemuda dan pemberdayaan pemuda memang. Jadi fokusnya ngurusin pertukaran-pertukaran pemuda seperti itu. Mm-mm. Hmm. Wah, tuh nanti teman-teman yang Iya, mungkin baru ngelihat live-nya nih atau pengen penasaran, pengen tanya-tanya lagi, boleh DM Mbak Kurota kali mungkin nanti dijawab langsung boleh, boleh. kalau ada pertanyaan Iya. setelah live ini. Mm-mm, mm-mm. Wah, oke. Oh, kayaknya ini masih sisa 5 menit terakhir, Mbak, karena Oh Instagram kan iya, biasanya mm-mm, 1 jam iya, berakhir. Mungkin yang yes. terakhir pesan untuk adik-adik nih, pesan dan harapan untuk adik-adik dan juga Oke. pondok nih, Mbak. Nextnya gimana? Oh iya. Untuk teman-teman atau adik-adik sekalian yang sekarang lagi enjoy belajar di rumah, ya, Mm-mm. mungkin nanti kembalinya di pondok, apa ya, don't hold yourself gitu. Jangan ragu untuk mengeluarkan atau mengambil gitu ilmu yang kalian dapat di pondok sebanyak-banyaknya gitu. Karena nanti kalau semuanya sudah lulus, nggak akan bisa balik lagi dan oh ya dulu aku kok nggak ngambil ini ya, aku kok nggak ngambil ini ya gitu. Ya. Jadi gunakan waktu kalian selama di pondok untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, eh, ikutin kegiatan-kegiatan yang dikira adik-adik bermanfaat, Mm-mm. apa ya?
carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, karena nanti setelah kalian lulus nggak akan didapat. Kalau kalian lulus, itu saatnya kalian mengimplementasikan apa yang kalian dapat dari pondok Yes, di kehidupan sehari-hari betul gitu. banget. Jadi kalau modal kalian cukup waktu di pondok, insya Allah nanti waktu kalian terjun ke masyarakat, kalian akan mengamalkannya sebaik-baiknya gitu. Jadi bisa cari apa namanya pengalaman lain gitu. Nanti kalau setelah kalian lulus dari pesantren pun tetap terus belajar gitu, jangan berhenti untuk menggali ilmu gitu ya. Yes. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, Mm-mm. apa ya, gali potensi diri, karena modalnya itu sih gitu. Kalau di dunia kerja, soft skill itu sekarang kita yang dibutuhkan gitu. Ya. Dan untuk pesantren, semoga jaya selalu, Pak Belan. Amin. Ya Allah. Iya, dengan cobaan yang sedemikian berat, lagi dicoba seberat-beratnya, nggak cuma pondok aja Iya, sih, tapi seluruh semuanya dunia ya, pendidikan, seluruh semua dunia. aspek, Heeh. iya. Semoga bertahan gitu ya. Iya. Semoga tambah banyak santri yang mau belajar atau orang tua yang mau menitipkan anaknya untuk belajar di pesantren gitu. Yes. Karena Yes. pesantren itu satu-satunya tempat yang brain sama maksudnya yang ilmu dan agamanya itu seimbang gitu, nggak akan Yes. didapat di tempat lain gitu. Karena apa ya, kalian bisa belajar agama sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, dan kalian bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya di pesantren juga. Kalau di tempat umum mungkin kalian oke di bidang akademis, tapi dalam spiritual kalian belum tentu. Tapi kalau di pondok sudah dijamin tuh dua-duanya, spiritual dan akademis gitu, yang akan terus berjalan beriringan Iya. gitu. Iya, karena Wah. pepatah juga ya, atau hadis ya, ya ilmu tanpa Ah, agama tidak akan seimbang kan gitu. Mahfudot ya Iya. atau hadis. Mahfudot ya, ya I forgot. Iya, jadi Iya, iya, iya. nggak kerasa ya sejam. Iya, Banyak sih dan yang mau banyak banget di-share. tadi Kayaknya list yang kita pertanyaan dapat. list pertanyaannya belum dijawab semua juga. Sudah sih, tadi sudah sambil Iya. mencakup itu Oh ya, oke beberapa deh. pertanyaan lain. Jadi Iya, senang balik banget lagi hari ya. ini bisa sharing. Oke. Iya, jadi belajar di rumah itu bukan berarti kalian nggak aksesnya terbatas ya. Pokoknya banyak banget. Iya, Bisa koordinasi betul. dengan guru masing-masing. Nanti Betul. apa bisa lewat WhatsApp, bisa lewat IG, bisa lewat Google Mm-mm. Classroom atau Zoom atau yang lain gitu. Yes. Banyak yang banyak media gitu sekarang untuk memfasilitasi selama adik-adik 2 bulan di rumah, jadi nggak akan bosan gitu. Pulang-pulang nanti ujian. Iya Iya, ya. iya, jadwalnya begitu. Iya kan, jadi Iya. belajarnya di rumah. Iya Heeh. deh. Iya, Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan Iya, waktunya buat sharing. Tadi sama-sama. banyak banget hal yang di-share. Nanti teman-teman kalau yang ketinggalan tenang aja, kayak kemarin live-nya akan kita save juga. Nah, Mbak Kurota ini tinggalnya di Palembang ya, Mbak? Sekarang Ya, domisilinya jadi di Palembang sih. di Palembang. Nanti kalau siapa tahu ada Kalau teman-teman juga yang ada tinggalnya yang di pulang, daerah situ. Iya, bisa bisa kontak ya, bisa. kontak. Yes. So it's Oke. very nice to meet you, Mbak Kurota, setelah My sekian lama pleasure, ya Mbak akhirnya. Bunga. Iya. I would like to, it's only a chance ya to share Yep. something gitu. So thank you very much in the last minute. Mungkin kita ketemu di kesempatan yang baik lagi berikutnya ya, Mbak ya. Terima Insya kasih. Allah. Oke, kalau ada waktu ya. Salam Iya. untuk Bapak Ibu ya, Mbak. Iya, Mbak. Pasti Iya. disalamkan. Sehat-sehat selalu. Mbak Semoga Kurota keadaan juga kembali sehat membaik. selalu. Semoga Iya. kita semua Oke. segera baik.
keadaannya. Iya, alright, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.